Cerita yang akan kami sampaikan hari ini sedikit berbeda, yaitu tentang 2 ekor singa gila. Kalau ditanya siapa raja hutan, sontak orang-orang akan menjawab singa. Padahal, singa itu tidak benar-benar tinggal di hutan. Singa hidup di sabana dan padang rumput yang tersebar di Afrika Selatan dan India. Singa disebut raja hutan karena keberaniannya. Dia tidak takut dengan hewan-hewan buas lainnya. Konon, sebagai penguasa padang rumput, umumnya tidak aktif menyerang manusia. Namun faktanya dalam sejarah, hal seperti itu pernah terjadi. 2 ekor singa menyelinap di malam hari dan menjadikan ribuan manusia sebagai mangsanya, memburu mereka dengan gila-gilaan dan memakannya. Mereka dijuluki singa pemakan manusia dari Savo. Agar tidak dimangsa singa, manusia melancarkan pertarungan otak selama 9 bulan dengannya, hingga akhirnya dimenangkan manusia. Konon ratusan orang tewas dalam pertempuran ini dengan singa. Apa sebenarnya yang terjadi? Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut kita kilas balik sejenak ke tahun 1898 untuk menelusuri peristiwa-peristiwa tersebut secara lengkap. Kenya 1898. Kenya terletak di Afrika bagian timur yang terkenal dengan keindahan alamnya. Merupakan negara dengan sejarah panjang dan salah satu tempat kelahiran manusia. Di sebelah timur adalah Somalia yang tidak asing lagi di telinga kita. Lembah celah besar membagi Kenya menjadi 2 bagian dan bersilangan dengan garis khatulistiwa yang melintasi negara tersebut. Kenya berbatasan dengan Somalia di bagian timur, Uganda di bagian barat, Ethiopia di bagian utara, Tanzania di bagian selatan. Jika ditilik dari sejarahnya, nasibnya bisa dikatakan penuh lika-liku dan pernah dikuasai oleh banyak negara. Pada tahun 1888, Inggris mulai mengambil kendali penuh atas Kenya dari kekuasaan Jerman. Pada saat itu, banyak negara berperang hanya untuk memperebutkan wilayah dan sumber daya alam yang berharga. Tentu saja Inggris tidak mau melepaskan lahan basah ini untuk mengangkut sumber daya alam yang berharga dan mengangkut barang-barang mereka ke Afrika Timur. Inggris memutuskan untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan pelabuhan Mombasa dan Uganda. Saat itu belum ada peralatan modern, sehingga semua pekerjaan menggunakan tenaga manusia. Sesuai rancangan awal, panjang jalur kereta api Uganda di Kenya adalah 1060 km. Sebuah proyek yang sangat besar, sehingga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Pihak Inggris merekrut lebih dari 35.000 orang yang sebagian besar merupakan orang India. Pembangunan jalur kereta api resmi dimulai pada tahun 1896. Setelah 2 tahun dibangun, jalur kereta api telah diperpanjang hingga Sungai Savo di Kenya. Pada bulan Maret 1898, Inggris memutuskan untuk mengirim seorang perwira ke Kenya. Tugasnya adalah mengawasi pekerja. Pemimpin proyek jalur rel kereta api tersebut merupakan seorang tentara sekaligus pemburu dari Inggris bernama John Henry Patterson. Logikanya, mengawasi pembangunan rel kereta api dan jembatan tidaklah sulit. Bahkan bisa dikatakan sebagai kenikmatan yang menyenangkan. Lagi pula, dibandingkan dengan banyaknya pekerja keras di Kenya saat itu, kehadiran John ibarat seorang raja. Dia tidak perlu melakukan apapun, cukup memberikan arahan ke para pekerja. Semua pekerja bekerja sesuai dengan perintahnya. John sendiri menganggap bahwa meskipun perjalanannya jauh dan lingkungannya keras, tidak perlu ke medan perang dan tidak berbahaya. Itu memang pekerjaan yang santai dan menyenangkan. Tapi yang tidak dia duga adalah yang menunggunya adalah mimpi buruk selama 9 bulan. Petaka sudah mulai terjadi ketika John tiba di kawasan Savo. Pada siang hari tampak normal-normal saja.
Namun pada malam hari beberapa pekerja selalu menghilang tanpa sebab. Saat itu, jumlah pekerja yang membangun jalur kereta api di Savo berjumlah sekitar 8.000 orang. Dan untuk mengaturnya memang relatif kacau. Sehingga ketika kejadian ini diketahui, sudah banyak orang yang hilang. Para pekerja melaporkan kepada John bahwa ada binatang misterius yang menggondol pergi para pekerja di malam hari. Beberapa orang menghilang secara misterius dalam tidurnya. Awalnya John sama sekali tidak percaya. Bahkan ia mengira simpanan uang para pekerja menjadi sasaran orang-orang di sekitar mereka, sehingga berbuat jahat dan menyalahkannya pada binatang buas setempat. Tapi setiap saat malam tiba dan para pekerja terus menghilang, selalu terdengar suara pelan monster di dekat camp. Dari suaranya, secara kasar dapat diperkirakan ada 2 sosok monster. Tetapi di hutan belantara yang gelap, sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas monster apa itu. Tidak ada yang berani menjulurkan kepala untuk melihat. Jadi mereka menyebutnya hantu dan kegelapan. Setelah mengalaminya sendiri, John menyadari bahwa memang ada sejenis binatang liar. Bahkan ada rumor yang beredar saat itu bahwa pemangsa itu sama sekali bukan binatang, tetapi roh halus dari 2 kepala suku setempat yang telah meninggal. Tujuannya mereka sederhana, yaitu mencegah pihak luar membangun jalur kereta api di wilayah mereka. Sampai pada April 1898, atau sekitar 3 minggu setelah John tiba di sana, seorang pria bernama Singh menghilang dari tenda. Kali ini John menemukan beberapa jejak kaki berukuran besar. Sebagai seorang pemburu, John langsung menyadari bahwa jejak kaki tersebut adalah kaki singa. Pekerja yang tinggal satu tenda dengan Singh menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Dia mengatakan bahwa seekor singa besar tiba-tiba masuk ke tenda pada malam hari dan menggigit Singh sebelum menghilang di malam hari. Sebagai pemburu ulung, John sedikit pun tidak merasa takut. Dia memutuskan untuk berburu singa. Dia dengan hati-hati menelusuri jejak kaki itu, dan akhirnya dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. John menyaksikan 2 singa sedang menggerogoti Singh di kejauhan. Ini adalah pertama kalinya John menyaksikan langsung singa memakan manusia. Untuk membalaskan dendam pekerja yang tewas dan demi kelancaran proyek, John memutuskan untuk membunuh kedua singa tersebut. Malam itu, sambil membawa senjata, John bersembunyi di atas pohon dekat tenda tempat tinggal Singh. Tapi tak disangka, singa itu ternyata sangat cerdik. Dia mengubah arahnya dan menyerang tenda lain di kejauhan dan berhasil menggondol seorang pekerja. Di hutan belantara yang gelap gulita, orang-orang sama sekali tidak dapat melihat singa yang bersembunyi di kegelapan. Jadi sangat sulit membunuh singa di malam hari. Sementara itu, orang-orang terus menghilang selama beberapa hari berikutnya. Kepanikan pun mulai membayangi para pekerja. Meskipun John membawa senjata, menunggu target, bahkan menggunakan domba sebagai umpan, namun entah mengapa kedua singa itu selalu bisa menghindari jebakan. Demi keselamatan, John meminta para pekerja memusatkan tenda dan gubuk jerami untuk membuat perkemahan sekecil mungkin, kemudian menebang banyak cabang pohon, menajamkan bagian atasnya dan menancapkannya ke sekeliling tenda sebagai pagar. Kemudian menyalakan api unggun di tengahnya, berharap dapat menakuti singa agar menjauh. Tapi hasilnya tidak memuaskan. Lagi pula, ada ribuan pekerja dan pagar tidak cukup untuk melindungi semua orang. Singa dengan akurat menemukan celah di pagar dan terus menggondol pekerja yang naas. Saat demikian, seluruh camp sedang dilanda kepanikan. Binatang apa itu sebenarnya? Jelas tampak lebih pintar dari manusia. Memiliki otak yang tidak hanya sebagai penopang hidup, tetapi juga seakan bisa berpikir layaknya manusia. John berpikir keras
dan memutuskan memanfaatkan celah ini untuk membunuh singa. Dia sengaja menyisakan sebuah lubang di pagar, lalu menyiapkan perangkap, menunggu di sana dengan moncong senjatanya. Namun sang singa sepertinya telah mencium jebakan tersebut, tidak mau masuk melalui celah yang terlihat jelas. Sebaliknya, justru memilih melompati pagar pelindung yang kokoh dan berhasil menyeret pekerja India dan memangsanya. Setelah itu, John mencoba berbagai cara, menggunakan sapi, domba, dan semacamnya yang disukai singa sebagai umpan. Namun selalu berakhir dengan kegagalan. Di malam yang gelap, John dan para pekerja sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan singa yang cerdik itu. John hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pekerjanya dibawa pergi oleh singa. Suasana yang mencekam pun menyebar ke seluruh kamp. Setiap malam selalu ada pekerja yang tewas mengenaskan. Tapi bagaimanapun, jumlah pekerja ada ribuan orang. Jadi proyek tetap berjalan lambat. Setiap menjelang malam, siapa yang beruntung masih hidup keesokan harinya bergantung sepenuhnya pada nasib masing-masing orang. Singkat cerita, pada bulan Desember 1898, atau 9 bulan telah berlalu sejak kedatangan John, ketakutan orang-orang terhadap singa telah mencapai puncaknya. Ratusan orang telah meninggalkan lokasi pembangunan di Savo, dan semakin banyak orang mulai mempertimbangkan untuk pulang. Tidak ada seorang pun yang berminat untuk bekerja lagi. Pembangunan rel kereta api pada dasarnya pun terhenti. John menyadari tidak ada yang bisa dia lakukan seorang diri. Dia menulis surat kepada Mr. Whitehead, atasannya, berharap atasannya membawa pasukan untuk memerangi singa. Mr. Whitehead langsung menyetujuinya. Namun yang tidak disangkanya adalah ia hampir dimangsa singa begitu tiba di kawasan Savo dengan kereta api. Ia terluka parah oleh terkaman singa, namun untungnya tidak berakibat fatal. Sementara itu, seorang kepala polisi setempat mendengar kejadian yang dialami John, mengerahkan lebih dari 20 tentara dari garis pantai ke daerah Savo. Saat itu, ada puluhan personel yang sedang berburu singa. Dengan adanya sejumlah besar tentara dan amunisi yang cukup, ini membuat John sangat percaya diri. Sebagai seorang tentara sekaligus pemburu, Patterson langsung mengepalai 20 orang infanteri India. Dengan pasukannya tersebut, dimulailah pemburuan Patterson mencari kedua singa tersebut. Berbekal pengalamannya dalam perang melawan singa, John mulai memasang jebakan dengan cermat, menggunakan kotak kayu kokoh dengan umpan di dalam kotak, meniru tampilan tenda untuk orang dewasa. Sedangkan pintunya terbuat dari batang pohon yang diruncingkan dan diikat. John bahkan menggunakan orang hidup sebagai umpan. Tentu saja kotak kayu tersebut telah dirancang dengan sekat untuk melindungi keselamatan orang tersebut. Setelah semuanya siap, kawanan pemburu bersembunyi di sekitar dengan senjata dan menunggu kedatangan singa. Pintu jebakan tiba-tiba jatuh sekitar jam 9 malam. Para tentara kemudian menembaki kotak kayu tersebut. Namun tak disangka, setelah puluhan tembakan dilepaskan, secara ajaib singa tersebut berhasil lolos lagi. Tapi, dari darah yang berceceran, terlihat singa tersebut memang tertembak. Keesokan paginya, tim pemburu mencari di sepanjang jejak darah. Tetapi saat mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan lebat, jejak darah tersebut pun hilang. Meski begitu, memburu Savo man-eaters atau singa pemakan manusia dari Savo rupanya bukanlah perkara yang mudah bagi Patterson. Berkali-kali dirinya mencoba memasang perangkap untuk si pemangsa, namun tidak membuahkan hasil. Bahkan pada suatu percobaan, Patterson yang gagal justru menjadi sosok yang diburu kedua singa tersebut. Akhir dari perburuan. 9 bulan setelah serangan pertama,
Peterson akhirnya mampu menyerang balik pada salah satu Tsavo man-eaters. Berbekal perangkap seekor keledai dan sebuah senapan berkaliber tinggi, Peterson berhasil menembak singa tersebut. Naas, tembakannya hanya mengenai kaki belakang sang singa, membuatnya berhasil melarikan diri. Namun di malam harinya, singa tersebut kembali. Kali ini ia datang untuk memburu Peterson. Dengan kemampuannya berburu, ia menembak singa tersebut di bagian dada. Meski tak tahu apakah tembakan tersebut mengakibatkan luka fatal atau tidak. Namun di pagi harinya, Peterson menemukan singa tersebut dalam keadaan tak bernyawa. Keberhasilan membunuh singa pertama menjadi kabar baik bagi para pekerja kamp, sekaligus bagi pihak pemerintah kolonial. Namun hal itu bukanlah alasan bagi Peterson untuk bergembira, sebab ia sadar bahwa masih ada seekor singa lagi yang harus ia buru. Hingga akhirnya karena sudah berkali-kali usahanya gagal, dia pun menembak mati salah seekor singa tersebut pada 9 Desember 1898. Singa pertama yang berhasil dibunuh ini memiliki panjang tubuh mencapai 3 meter, diukur dari ujung hidung hingga ujung ekor. Butuh 8 orang untuk membawa singa tersebut ke kamp. 20 hari kemudian, singa kedua berhasil ditemukan dan dibunuh. Tidak diketahui pasti berapa banyak pekerja yang sudah dimangsa oleh kedua ekor singa ini. Diperkirakan ada sekitar 135 orang yang sudah tewas dimangsa si singa. Pembangunan jembatan tersebut sendiri baru kembali dilanjutkan pada bulan Februari 1899. Dalam catatannya, Peterson menuliskan bahwa dia melukai singa pertama dengan sebuah peluru kaliber 0,303 Martini Enfield. Tembakannya tersebut hanya mengenai kaki belakang si singa, sehingga singa pertama dapat melarikan diri. Kemudian malam harinya singa tersebut kembali dan menguntit Peterson yang tengah berusaha memburunya. Peterson pun berhasil menembaknya dengan peluru kaliber 0,303 Lee Enfield, menembus bahu hingga jantung si singa. Tubuh singa tersebut baru ditemukan mati keesokan paginya, tidak jauh dari lokasi mereka. Singa kedua ditembak sebanyak 9 kali, 5 kali menggunakan 303 Lee Enfield, 3 kali menggunakan Martini Henry Carbine, dan sekali dengan sebuah senapan yang tidak dikenal. Singa tersebut pun dikuliti dan kulitnya digunakan sebagai karpet lantai rumah Peterson. 25 tahun kemudian kulit singa tersebut dijual kepada Chicago Film Museum, tepatnya pada tahun 1924 dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 78,3 juta rupiah kurs sekarang. Kembalinya proyek rel kereta api. Dengan tewasnya kedua singa pemakan manusia dari Tsavo, proyek rel kereta api lintas sungai Kenya akhirnya dilanjutkan hingga selesai pada bulan Februari 1899. Bangkai kedua singa lantas dibawa ke kamp untuk dikuliti. Awalnya, Peterson menjadikan kulit kedua singa ini sebagai karpet. Namun pada tahun 1924, sebuah museum dari Amerika Serikat bernama Field Museum of Natural History membeli karpet tersebut untuk dijadikan replika dan pajangan. Kini sosok singa pemakan manusia dari Tsavo yang sudah berupa replika bisa dilihat di museum tersebut. Sepasang singa Tsavo ini masing-masing diberi nama FMNH 23969 dan FNH 23970. Namun jika singa sebetulnya takut pada manusia, lantas apa penyebab Tsavo man-eaters memangsa manusia? Ada beberapa teori tentang hal ini, di antaranya wabah penyakit Rindapes, wabah sapi pada tahun 1898 yang mengurangi secara signifikan mangsa para singa dan memaksa mereka untuk mencari sumber pangan alternatif. Namun pendapat yang paling kuat justru menyatakan bahwa singa-singa ini sudah terbiasa melahap daging manusia, bahkan sebelum serangan ke lokasi proyek berlangsung.
Di tahun 1898, jalur sungai Kenya merupakan jalur perdagangan budak, di mana budak-budak yang mati atau sakit parah akan dibiarkan untuk mati dan membusuk. Jasad mereka atau bahkan sosok mereka yang sekarat kelak akan menjadi santapan para singa. Karena itulah, singa-singa Tsavo menjadi terbiasa dengan lezatnya daging manusia. Bahkan sampai saat ini, di mana kisah singa yang memangsa manusia di Tsavo merupakan sebuah berita harian di wilayah tersebut. Sebagai catatan tambahan, dua singa jantan biasanya tidak akan hidup bersama. Singa jantan yang baru dewasa akan segera diusir oleh singa jantan dewasa. Jadi singa jantan selalu hidup sendiri. Lalu apa sebabnya yang membuat dua ekor singa jantan ini hidup rukun? Beberapa ahli berpendapat bahwa kedua singa tersebut mengalami luka yang tidak sama, terutama salah satu dari mereka yang giginya rusak dan tidak dapat berburu, sehingga untuk bertahan hidup, kedua singa jantan tersebut harus bekerja sama untuk memburu mangsa. Namun, benarkah demikian faktanya? Tidak ada yang tahu. Adapun John, dia menjadi terkenal karena pemburuan singa yang sukses. Dia kemudian menulis sebuah buku berdasarkan pengalamannya sendiri, yang mencakup tidak hanya pengalamannya dengan singa pemakan manusia di Tsavo, tetapi juga banyak kisah petualangan lainnya. Buku itu laris manis dan menjadi buku terlaris. Kisah nyata itu kemudian diangkat ke film, di antaranya berjudul The Ghost and the Darkness. Terbaru, juga ada sebuah film berjudul Beast yang sudah tayang pada Agustus 2022 lalu, yang bercerita tentang singa pemangsa manusia di Afrika. Bagi teman-teman yang suka film petualangan, bisa menyaksikan langsung film tersebut, dijamin seru dan mencekam. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.